jadi di bawah ufuk. Warnanya merah, sehingga di wilayah NKRI tidak memiliki awal bulan kemarin pagi, warnanya magenta, sehingga tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Ini secara hisab yang perlu diverifikasi oleh Ru'yah sebagai konfirmasi. Lalu kita lihat di sini Indonesia. Tinggi hilal Indonesia itu antara lebih mudah kalau pakai derajat desimal saja. Minus 3,26 itu di Jayapura, kemudian minus 1,08 itu di Banda Aceh. Jadi warnanya merah, menunjukkan di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria tinggi hilal Mabens. Warnanya merah. Lalu bagaimana dengan elongasinya di Indonesia? Sama. Kita mulai menunggu takdir 1 derajat 36,23 atau 1,61 derajat paling timur. Kemudian paling barat 1,21. Loh kok ini mengecil menurun? Sebenarnya di sini ada 1,06 Pak. Itu melalui Kebumen. Tadi kan jarak matahari bulan itu 1,06 derajat. Kebumen ini memiliki elongasi yang minimal. Tidak ada 0 derajat. Kenapa tidak ada 0 derajat? Karena ini adalah ketinggian, karena ini kita lihat elongasi itu dari pusat, bukan dari permukaan. Jadi ada perbedaan. Perbedaan itu karena beda sudut lihat yang disebut sebagai paralaks, kira-kira 1 derajat besarnya. Baik, ini peta visibilitasnya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia warna magenta, ya, sehingga kita lihat warnanya merah. Ini penggabungan dari yang tadi. Kemudian nah ini yang menarik. Sebenarnya 2 tahun yang lalu, setiap tahun Kementerian Agama mengadakan kegiatan sinkronisasi surya tahunan. Ya, yang menghitung untuk hilal yang tahun ada di sana. Bagaimana cuaca di sana, Nur Muhammad? Ya, Rizky dan saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu helipad, ada di helipad di mana lokasi di tempat jatuh hilal atau pemantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal atau Idul Fitri 1446 Hijriah pada tahun 2024. Tadi kami sempat sudah berada di sini sekitar pukul 4 sore, kemudian menunggu tim dari Panwil Kemenak Sumsel. Tadi kami ke atas sekitar pukul 5 atau sekitar 6:10. Kemudian alat yang dibawa oleh tim dari kantor wilayah Kemenak Sumsel langsung dipasang untuk memantau hilal. Selanjutnya saat ini di belakang saya masih berlangsung proses perawatan dari Sumsel. Selain itu juga ada dari perwakilan dari Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga perwakilan dari Masjid Agung, ada juga perwakilan dari Majelis Umat Ulama Indonesia Sumatera Selatan, serta juga ada pengurus Badan Pusat Ru'yat Sumsel, serta yang terakhir ada juga Balai Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Pendidikan Sumsel. Tadi saya sempat berbincang dengan perwakilan dari kantor wilayah Kemenak Sumsel. Kalau melihat kondisi saat ini, kemungkinan diprediksi hilal akan sulit terlihat karena memang kondisi agak sedikit mendung di atas ini. Kalau melihat situasi ini juga, kemungkinan proses yang dibutuhkan masih cukup lama dan kemungkinan baru akan bisa diketahui sekitar pukul 6 atau pukul 6 kurang nanti. Baik, cuaca terpantau mendung untuk saat ini. Lantas kendala apa saja lain yang dihadapi untuk pemantauan hilal ini, Nur Muhammad? Ya, dari perbincangan saya dengan wakil tadi, kalau cuaca yang masih menjadi kendala utama ini cuaca mendung ini karena hilal belum bisa terlihat kalau cuaca masih mendung atau butuh proses yang cukup lama sehingga nanti dari petugas pemantau hilal ini
pada saat jatuh hilal ini harus menunggu sampai dengan bulan malam untuk bisa memastikan apakah memang nanti sudah mencapai saat ditentukan dan apakah memang nanti hilal sudah terlihat. Tapi untuk saat ini belum bisa dipastikan. Mungkin diprediksi sudah mendekati hampir pukul 6 sore baru bisa dipastikan apa hasil dari jatuh hilal yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak Sumsel sore hari ini. Baik, Nur Muhammad, mungkin bisa Anda gambarkan situasi terkini. Maksudnya apa saja persiapan yang dilakukan untuk Ru'yatul Hilal ini? Ya, Rizky, tadi sekitar pukul 6.50 kami bersama dengan tim Sumsel dan juga perwakilan dari lembaga lain termasuk juga teman-teman jurnalis naik ke atas lokasi observasi yang biasa digunakan oleh Kanwil Kemenak Sumsel, yakni di atas Hotel Arya-Duta Palembang, tepatnya di helipad Hotel Arya-Duta Palembang. Kemudian tim langsung melakukan pemasangan alat untuk pemantauan hilal atau jatuh hilal. Kemudian saat ini masih tim dari Kanwil Kemenak Sumsel masih mengamati sampai nanti lihat bulan turun dan bisa ditentukan apakah nanti sudah masuk Idul Fitri atau belum, seperti itu. Baik, untuk sementara hilal belum terlihat di sana karena cuaca mendung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Palembang, Nur Muhammad, dan kami masih akan menanti laporan perkembangan selanjutnya dari Anda di sana. Saudara, kita bergeser dulu ke informasi lainnya seputar Lebaran. Dermaga Ampera padat pemudik di bawah jembatan Ampera pada H-3 Lebaran. Mereka hendak mudik ke kampung di kawasan jalur perairan seperti jalur 6 dan 8, Makartijaya hingga Muara Telang. Tiga hari sebelum Lebaran 2025, dermaga bawah jembatan Ampera Palembang masih dipadati penumpang yang akan mudik ke kawasan jalur perairan. Speedboat menjadi pilihan warga untuk pulang kampung ke daerah seperti jalur 6, 8, 16, dan 18, Makartijaya, serta Muara Telang. Banyak pemudik memilih jalur air dibanding darat karena dinilai lebih cepat dan efisien. Ya, soalnya kan satu kendalanya kita nggak ada jembatan. Kalau misalnya dari Sungsang kalau ada jembatan ke Makassar itu mungkin ya banyak yang naik jembatan timbang naik speedboat. Bisa ya darat kan dari Sungsang. Lebih praktis, langsung simpel ke depan rumah. Soalnya kan itu kan sungai ya. Jadi kita kan sana kan sungai semua. Ini kan banyak transmigrasi. Lonjakan penumpang tahun ini mencapai 100% dibanding hari biasa. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang keluar masuk dermaga setiap harinya menjelang Idul Fitri. Mau mudik, yang sebagai gawe di luar ini kan mau mudik. Kalau yang belanja lah sudah, ya yang mudik. Yang dari Palembang jalur, dari jalur ke Palembang. Sementara itu, ongkos perjalanan menggunakan speedboat mengalami kenaikan rata-rata Rp100.000 per orang dari sebelumnya sekitar Rp80.000. Kenaikan harga ini terjadi hampir merata di semua tujuan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jumlah pemudik yang menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Bombaru Palembang tujuan Mentok Bangka Belitung mengalami penurunan dibanding tahun lalu, saudara. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih serta harga tiket yang naik diduga jadi penyebab utama turunnya jumlah penumpang. Arus mudik dengan kapal cepat di Pelabuhan Bombaru Palembang tujuan Mentok Bangka Belitung mulai meningkat pada 4 hari sebelum Lebaran 2025. Peningkatan ini terjadi seiring dengan dimulainya libur kerja dan sekolah bagi sebagian pemudik. Menurut pengelola kapal cepat, jika pada hari biasa kapal hanya mengangkut 80 hingga 100 penumpang, kini jumlahnya melonjak menjadi 150 hingga 200 penumpang per hari. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding arus mudik 2024. Penurunan jumlah pemudik diduga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang tengah melemah.
Selain itu, sebagian pemudik memilih moda transportasi udara karena harga tiket pesawat hampir setara dengan kapal cepat. Saat ini tiket kapal cepat dijual seharga Rp300.000, naik Rp50.000 dibanding hari biasa. Untuk tahun ini sepertinya ada sedikit penurunan karena juga berkaitan dengan perekonomian Bangka ya, mungkin sekarang juga sedang bisa dikatakan mengalami penurunan juga, sehingga arus mudik banyak terjadi tidak secara signifikan seperti tahun kemarin. Salah satu pemudik mengaku memilih berangkat pada 4 hari sebelum Lebaran karena bertepatan dengan jadwal libur sekolah dan kantor. Work from anywhere, kerja dari mana saja. Gitu. Oh, baru hari ini mulai diterapkan gitu? Dari hari Senin. Dari Senin. Oh, ini kita mudik sama siapa nih? Sama suami, anak-anak. Ini udah setiap tahun kita mudik? Enggak sih, 2 tahun sekali. Setahun kemarin tempat suami. Tahun ini tempat orang tua. Sementara itu, kapal yang dioperasikan dipastikan dalam kondisi layak berlayar usai menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan semua bagus, semua siap. Ini termasuk kapal yang lumayan baru dan bahannya dari aluminium semua, jadi kuat. Ya. Untuk kelengkapan keselamatan penumpang sendiri lengkap? Kelengkapan lengkap, ramcek kita udah adakan, semua alat keselamatan sudah siap semua sesuai dengan jumlah kapasitas kapal. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 Maret 2025 atau 2 hari sebelum Lebaran. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, kapal cepat yang biasanya beroperasi 3 kali seminggu akan dijalankan setiap hari. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, 25 sopir bus yang mengangkut pemudik dari Palembang ke berbagai daerah menjalani tes urin di Terminal Alang-Alang Lebar. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengemudi bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang membahayakan keselamatan penumpang. Untuk memastikan pengemudi dan awak bus bebas dari narkotika maupun obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Para sopir mendukung tes ini karena membantu mereka memastikan kondisi tubuh tetap prima selama perjalanan. Mereka juga mengaku menjaga kebugaran sebelum berangkat, salah satunya dengan tidur minimal 4 jam. Macam pendapat Bapak? Bagus itu, Pak. Kenapa? Bagus. Bagusnya kita bisa cek kesehatan kita sendiri dan tidak membahayakan tamu yang kita bawa. Kan dites dulu supaya kita tahu kan apa kita di badan kita sehat, apa ada unsur-unsur kimia apa narkoba gitu, Pak. Bagus, Pak, menurut saya bagus. Tes dilakukan menggunakan metode uji cepat dengan 5 parameter, termasuk deteksi ganja, sabu, ekstasi, dan zat terlarang lainnya. Metodenya bagaimana, Pak? Ya, kita sementara ini kita menggunakan hasil rapid test, jadi menggunakan alat dengan 5 parameter. Jadi ada ekstasi, ada sabu, yang disitu ada ganja, dan jenis zat lainnya. Nah, sehingga hasil deteksi kita semuanya itu nggak ada yang masuk di dalam kategori itu. Ya, jadi semuanya dalam keadaan kondisi sehat, bersih dari penyalahgunaan narkotika khususnya ya. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sopir dinyatakan bebas dari pengaruh narkoba. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kita kembali ke pemantauan hilal di Hotel Arya Duta Palembang dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ayub Siregar sebagai pengembang teknologi pembelajaran Geraha Teknologi. Selamat petang, Mbak Ayub. Ya, selamat petang, Mbak. Baik, maksud saya Pak Ayub, selamat petang. Ya, selamat petang. Ya, Mbak. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas bagaimana proses Rukyatul Hilal yang dilakukan saat ini, Pak Ayub. Ya, oke. Pada hari ini insya Allah kita bersama Kemenak akan melaksanakan aktivitas Rukyatul Hilal di kawasan Palembang, tepatnya di Heritage Area Duta. Sekarang posisinya ini berawan. Kemungkinan posisi hilal kalau di daerah Palembang khususnya itu -1 derajat. Posisi hilal secara alat sains
posisinya di bulan atau hilal itu berada di ufuk di bawah. Jadi kemungkinan kalau secara sains itu tidak bisa terlihat. Tapi insya Allah kita tetap mengarahkan hujan di sebagian dari syariat. Baik, mungkin apa saja di persiapan yang dilakukan Pak Ayub di sana? Mungkin Anda bisa memberikan gambaran pada pemirsa yang ada di rumah. Oke, hari ini kita membawa suatu alat, itu teleskop Jackson, itu yang bisa digunakan oleh itu kita persiapkan posisi alat yang posisi koordinat yang bisa kita pantau hilal. Jadi, teleskop yang ukuran dari Jepang. Jadi posisi kita di sini sedang berada di. Baik, Pak Ayub, nampaknya kami mendengar suara Anda ini masih belum jelas karena terkendala teknis. Kami masih akan kembali lagi bersama Pak Ayub saudara, dan kita bergeser dulu ke informasi lainnya. Sebanyak 880 peserta mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov Sumsel diberangkatkan pada Kamis kemarin. Program ini menggunakan bus dan bertujuan membantu warga pulang kampung tanpa biaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis dengan angkutan bus untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman. Selain membantu warga, program ini untuk mengurangi risiko kecelakaan yang meningkat saat arus mudik berlangsung. Tahun ini program mudik gratis menggunakan 10 bus untuk rute luar provinsi seperti Medan, Padang, Lampung, Bandung, Solo, dan Yogyakarta, serta 15 bus untuk tujuan dalam provinsi. Animo masyarakat terhadap program ini semakin tinggi. Peserta mudik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga pekerja bangunan. Ceritanya itu berawal dari diajak oleh kakak tingkat sih, Kak. Yang ngasih tahu gitu, ada info itu buat mudik gratis gitu. Dikasih informasi, yuk daftar. Kenapa tertarik? Sangat membantu sih Pak, menghemat budget gitu, sebagai anak kuliah kan sangat membantu gitu. Lumayan. Yang ngasih dari ini tempat saya megawai gitu. Jadi yang punya kerjaan saya itu ngasih buat tiket Pak, yang ngomong ngasih apa namanya, ngasih ini brosurnya gambar. Ya membantu sekali lah itu. Kan kita berdua sama anak. Ya alhamdulillah lah, terima kasih kan. Dari online sih sebenarnya, dari sosmed juga, dari IG waktu itu. Jadi nyoba-nyoba lah ikut, dapat tahu kan beruntung gitu. Alhamdulillah dapat. Berapa orang? 5. Ya. Ini mau mudik mana? Jurusannya sih ke Jogja, memang Jogja. Itu Purwokerto. Tapi asalnya? Purwokerto. Ya perasaannya ya seneng, alhamdulillah, ibarat kata kebantu lah dengan adanya program ini kan. Jadi yang ongkosnya kurang, ada mengurangi ongkos yang tinggi gitu aja sih. Ya bagus lah ada peluang kayak gini. Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta, khususnya di bidang pertambangan. Program ini dinilai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Kan yang pasti masyarakat terbantu dengan musiknya gratis. Kalau dampak ekonomi dengan adanya masuk keluarnya masyarakat dari Pulau Jawa masuk Sumsel, dari Sumsel ada keluar Pulau Jawa, dan pasti dampak ekonominya seperti restoran, rumah makan, dan masyarakat jual minuman itu pasti akan meningkat karena masyarakatnya mulai berduyun pulang. Ya. Lonjakan arus lalu lintas serta biaya perjalanan yang tidak sedikit menjadi tantangan tersendiri bagi pemudik. Dengan adanya program mudik gratis, masyarakat mendapatkan fasilitas transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tanpa biaya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kita mencoba terhubung kembali dengan Ayub Siregar, pengembang teknologi pembelajaran Geraha Teknologi. Selamat petang Pak Ayub. Iya, selamat petang Mbak. Baik, bisa dijelaskan secara ringkas Pak Ayub bagaimana proses Rukyatul Hilal yang dilakukan pada sore hari ini? Oke,
Pada hari ini kita akan mengadakan aktivitas Ruyatul Hilal itu di posisi rutenya Hotel Area Duta. Di sini kita akan menyeting kebetulan alat di sini sudah disetting, kita menggunakan teleskop Vixen yang arahnya kita mencari atau melihat hilal di pada seperti itu. Posisi hilal sekarang ini di azimutnya 274 derajat, itu ketinggiannya itu -1 untuk wilayah Palembang. Seperti itu, Mbak. Jadi posisi di sini itu kebetulan cerah berawan gitu. Kita lihat hilal bisa terlihat seperti itu. Ketinggian hilal berada di 24 derajat dan -1 begitu Pak Bukan. Ayub? Azimutnya atau ketinggian hilal itu untuk kota Palembang itu -1, Pak. 1 derajat. Baik, lantas apa saja alat dan teknologi yang digunakan untuk pemantauan hilal ini Pak Ayub? Ya, alat yang kita gunakan teleskop yang semi otomatis itu bermerek Vixen yang dibuat oleh Jepang, itu dimiliki oleh Kementerian Kanwil Agama Sumatera Selatan, itu yang kita bawa dari sini, Pak. Jadi berupa teleskop yang kita bawa seperti itu. Baik, Pak Ayub mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana kriteria hilal seperti apa yang menjadi acuan dalam penentuan awal Syawal menurut Kanwil Kemenak dan secara nasional, Pak Ayub. Ya, kalau secara mabit ini kan wilayah Kementerian Agama ini yang bisa dijawab itu Kementerian Agama. Tapi saya dari sisi Kementerian atau Mabin Asia Tenggara itu sudah menentukan bahwa untuk ketinggian itu sekitar 3 derajat dan elongasi itu 4 derajat seperti itu, Pak. Yang sekarang ini kita gunakan seperti itu. Baik, dalam pemantauan hilal ini apa saja kendala yang ditemui selain cuaca mendung? Ya, kalau sekarang ini posisi di Palembang, khususnya di rute Hotel Rio, itu cerah tapi cerah berawan, Pak. Cerah berawan. Baik, pada saat ini kondisi pemantauan hilal masih dilakukan di Hotel Area Duta Palembang, Saudara. Kita nantikan hasil daripada penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Terima kasih Pak Ayub Siregar. Ya, sudah menyempatkan waktu bersama kami dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Geraha Teknologi. Saudara, kita bergeser ke informasi seputar Lebaran. Jembatan Ampera, Kota Ikon Palembang akan tutup sementara saat pagi hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Penutupan dimulai pada pukul 5 pagi untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan melaksanakan sholat Id di kawasan sekitar Masjid Agung Palembang. Jembatan Ampera di Palembang akan ditutup sementara saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Penutupan dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan menunaikan ibadah di lokasi tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jembatan Ampera diprediksi akan dipenuhi jemaah yang melaksanakan sholat Id. Hal ini dikarenakan kapasitas Masjid Agung Palembang tidak cukup menampung jumlah jemaah yang membludak. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, penutupan akan dimulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hingga sholat selesai. Warga yang ingin sholat di Jembatan Ampera dapat memarkirkan kendaraannya di beberapa kantong parkir seperti di Jalan Kolonel Atmo, Jalan Rustam Effendi, Jalan Tengkuruk Permai, Jalan Beringin Janggut, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kemuben Darat, dan Jalan Akagani. Kantong parkir ini akan dijaga oleh personil Satlantas untuk memastikan keamanan dan kelancaran. Kami sarankan kepada masyarakat yang akan sholat di Masjid Ampera ataupun sekitarnya, mohon menjaga keamanan dirinya, parkir tempat pada yang di tempat yang sudah disediakan dan jangan mengambil arah atau arus yang sudah ditentukan oleh petugas. Bang, sampai jam berapa itu, Bang? Dari jam 5 sampai jam? Untuk jamnya kita melihat dinamika di lapangan, karena melihat apabila masyarakat cepat untuk melaksanakan kembali dari sholat, yang perlu kita antisipasi adalah sampah, ya, sampah dari selesai sholat tersebut, seperti mungkin
alas tikar maupun dari koran itu kan pasti akan banyak sekali. Kami himbau juga nanti para masyarakat yang sudah di sana supaya pada saat setelah sholat agar sampah ataupun alasnya segera diambil dan dievakuasi sendiri, karena semakin cepat dibersihkan akan semakin cepat diakses jalan. Bagi warga yang ingin beraktivitas dari seberang Ulu ke seberang Ilir atau sebaliknya saat penutupan, dapat menggunakan jembatan Musi 4 dan jembatan Musi 6 sebagai jalur alternatif. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pemudik di Sumsel memanfaatkan mudik gratis kereta api pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengadakan program ini saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Program disambut antusias masyarakat yang ingin pulang kampung. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar program mudik gratis bagi masyarakat. Program ini diadakan untuk membantu warga pulang kampung tanpa biaya dan mengurangi kepadatan penumpang menjelang Lebaran. Sebanyak 1.060 pemudik mengikuti program ini pada 4 hari sebelum Lebaran. Rinciannya, 530 penumpang berangkat dari stasiun Kertapati menuju Tanjung Karang dan 530 lainnya menuju Lubuk Linggau. Pemprov Sumsel menyatakan program ini untuk meringankan beban masyarakat yang ingin mudik pada tahun 2025. Selain itu, inisiatif ini juga untuk mengurangi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi pada hari yang sama. Mudik gratis untuk meringankan masyarakat dan jangan dia mudiknya pas 1 hari 2 hari lagi mau Lebaran baru mudik. Jadi kira-kira 5 hari lagi mau Lebaran, minggu lagi mau Lebaran di rumah supaya kan terlalu padat lalu lintas di Sumatera Selatan. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Mereka berharap kegiatan serupa terus diadakan setiap tahun agar semakin banyak warga terbantu dalam perjalanan mudik. Senang karena mau momen Lebaran ini kan biasanya kan tiket habis kan, sulit untuk dapetin tiket berangkat momen Lebaran mudik ini. Nah ini dengan adanya tiket gratis ini ya kita mudah daftar, ya kita ada kesempatan naik kereta. Melihat tren saat ini, Pemprov Sumsel memprediksi jumlah pemudik akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, tol Palembang Betung ruas Musi Landas dibuka secara fungsional selama arus mudik Lebaran mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Untuk mengantisipasi kepadatan, Polres Banyuasin menyiapkan 65 titik penjagaan dengan tim urai dan personel kepolisian. Tol Palembang Betung ruas Musi Landas dibuka secara fungsional selama arus mudik Lebaran mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas setelah jam operasional, Polres Banyuasin menyiapkan 65 titik penjagaan dengan tim urai dan personel kepolisian. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menjelaskan terdapat beberapa titik rawan kemacetan di jalan lintas timur Palembang Banyuasin, seperti di kilometer 12 dan 14 akibat penyempitan jalur yang menyebabkan perlambatan kendaraan. Selain itu, kepadatan juga berpotensi terjadi di kilometer 52 Tugu Poluan serta Simpang Y. Selama masa pembatasan operasional angkutan barang, sebanyak 10 kantong parkir disediakan untuk menampung kendaraan di atas Sumbu 3. Kami mengantisipasinya dengan kami mempunyai titik plotting 65 titik yang kita jaga, gitu. Saya tempatkan tim urai, kemudian anggota kita berjaga 24 jam. Di situ kami juga mendirikan pos pengamanan di Talang Kelapa, kemudian kilometer 52 dan pos Betung. Itu yang jaganya 24 jam. Itu jadi mengantisipasi pada saat malam hari. Itu, Mbak. Ini mungkin jam-jam macetnya nih kapan aja nih, Pak? Jam-jam macet apabila malam hari biasanya pada saat orang buka puasa, jam-jam sholat itu yang rawan macet karena masyarakat itu biasanya memarkirkan kendaraannya bisa di pinggir-pinggir jalan. Nah itu perlu kehadiran kepolisian di situ, Mbak. Sementara itu, para pemudik yang menggunakan tol fungsional Palembang Betung, khususnya yang menuju Pulau Sumatera, memberikan respon positif. Mereka menilai jalur ini membantu menghindari kemacetan dan mempercepat waktu tempuh. Mau mudik ke Medan. Dari mana nih? Dari Balikpapan. Sangat bermanfaat sih, memotong waktu kan yang seharusnya berapa hari bisa
berapa jam aja. Kayak tadi kan kayak dari Bangkauni Palembang cuman 5 jam tembus gitu kan. Ini ada lagi Jambi lumayan kan. Ini mudiknya berapa orang nih Bu? 6 sekeluarga, anak 1, dewasa 6. Oke, baik. Kemana nih Pak? Ke Padang. Dari mana Pak? Dari Jakarta sih, Bekasi ya. Ya ini baru pertama kali lewat sih ya, seneng banget kalau itu akan bisa mempersingkat waktu ya, karena lumayan jauh juga dari Palembang ke Bulian itu. Kalau dari Gmap itu bisa nyampe, bisa 6,5 jam untuk 278 kilo doang. Puncak arus mudik di tol Palembang-Betung dan Jalan Lintas Timur diprediksi terjadi 28 Maret 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera, ikon kota Palembang akan tutup sementara saat pagi hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Saudara. Penutupan dimulai pada pukul 5 pagi untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan melaksanakan sholat Id di kawasan sekitar Masjid Agung Palembang. Jembatan Ampera di Palembang akan ditutup sementara saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Penutupan dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang untuk mengakomodasi ribuan warga yang akan menunaikan ibadah di lokasi tersebut. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jembatan Ampera diprediksi akan dipenuhi jemaah yang melaksanakan sholat Id. Hal ini dikarenakan kapasitas Masjid Agung Palembang tidak cukup menampung jumlah jemaah yang membludak. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, penutupan akan dimulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hingga sholat selesai. Warga yang ingin sholat di Jembatan Ampera dapat memarkirkan kendaraannya di beberapa kantong parkir seperti di Jalan Kolonel Atmo, Jalan Rustam Effendi, Jalan Tengkuruk Permai, Jalan Beringin Janggut, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kemuben Darat, dan Jalan Akagani. Kantong parkir ini akan dijaga oleh personil Satlantas untuk memastikan keamanan dan kelancaran. Kami sarankan kepada masyarakat yang akan sholat di Masjid Ampera ataupun sekitarnya, mohon menjaga keamanan dirinya, parkir tempat pada yang di tempat yang sudah disediakan dan jangan mengambil arah atau arus yang sudah ditentukan oleh petugas. Bang, sampai jam berapa itu Bang? Dari jam 5 sampai jam? Untuk jamnya kita melihat dinamika di lapangan, karena melihat apabila masyarakat cepat untuk melaksanakan kembali dari sholat, yang perlu kita antisipasi adalah sampah, ya, sampah dari selesai sholat tersebut seperti mungkin alas tikar maupun dari koran, itu kan pasti akan banyak sekali. Kami himbau juga nanti para masyarakat yang sudah di sana supaya pada saat setelah sholat agar sampah ataupun alasnya segera diambil dan dievakuasi sendiri, karena semakin cepat dibersihkan akan semakin cepat diakses jalan. Bagi warga yang ingin beraktivitas dari seberang Ulu ke seberang Ilir atau sebaliknya saat penutupan, dapat menggunakan Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6 sebagai jalur alternatif. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1 Jayo Wikramo Palembang siap menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Panitia pelaksana telah terbentuk dan mulai melakukan persiapan pada 1 hari sebelum Hari Raya. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin 1 Jayo Wikramo Palembang siap menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Panitia pelaksana sholat Id telah membentuk dan akan mulai melakukan persiapan pada 1 hari sebelum Idul Fitri. Tahun ini ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan sholat Id. Jamaah perempuan akan menempati bagian dalam masjid, sementara jamaah laki-laki akan ditempatkan di halaman dan jalan sekitar masjid. Panitia juga menyiapkan tenda khusus untuk saf para pejabat. Dan juga kami persiapkan panggung untuk takbiran di Hari Raya Idul Fitri. Dan semuanya akan kami lakukan untuk bapak-bapak, kami mohon untuk di lapangan semua, dan khusus untuk ibu-ibu jamaahnya kami tempatkan di bangunan Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Semuanya untuk ibu-ibu, dari ruang utama sampai ruang kubah, 3 tingkat itu untuk khusus ibu-ibu semua.
Kalau untuk persiapan kami siapkan tempat baris saf yang untuk tamu undangan gubernur, wali kota itu kami siapkan pas malam takbiran. Dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan pada malam dan takbiran ya berarti. Saf juga dibikin pas malam takbiran juga, saf di jalan-jalan ya, khususnya nanti bekerja sama dengan PBK untuk memperjalanan nanti sama pemerintah Kota Palembang. Masyarakat yang ingin melaksanakan sholat id di Masjid Agung diimbau datang lebih awal. Hal ini untuk menghindari percampuran jamaah laki-laki dan perempuan serta memastikan kelancaran ibadah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wiran. Baiklah saudara, kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Kompas TV Palembang Nur Muhammad yang berada langsung di pemantauan hilal yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat petang Nur. Bisa Anda ceritakan bagaimana pemantauan hilal yang ada di sana dan siapa saja yang sudah hadir? Nur Muhammad. Ya, Reski dan saudara, masih dapat saya sampaikan saat ini saya masih berada di atas lokasi observasi Rukyatul Hilal yang ada di helipad Hotel Arya Dita Palembang, di mana di belakang saya saat ini sudah semakin ramai. Ada juga perwakilan dari beberapa lembaga yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, ada dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang, ada juga perwakilan BMKG, ada juga perwakilan dari MUI Sumsel, juga perwakilan dari ulama, serta pengurus Masjid Agung, ada juga pengurus Badan Hisab Rukyat Sumsel, serta dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Pendidikan Sumsel. Saat ini beberapa perwakilan dari lembaga yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah berkumpul di atas helipad Hotel Arya Dita Palembang. Setelah tadi alat dipasang pada sekitar pukul 5 kurang tadi, saat ini tim dari kantor wilayah Kemenak Sumsel masih menunggu kepala kantor wilayah Sumatera Selatan dari yang saat ini masih berada di lobi hotel dan kemudian akan naik ke atas yang juga untuk mengikut melakukan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal. Kalau kita bisa lihat sekarang sudah banyak perwakilan lembaga yang mencoba melihat menggunakan alat yang disediakan oleh Kanwil Kemenak ini, ada juga yang berfoto sambil menunggu dari kepala Kanwil Kemenak Sumsel, Reski. Ini kemungkinan Kanwil Kemenak Sumsel akan naik beberapa saat lagi melihat seperti apa pemantauan Rukyatul Hilal yang ada di atas hotel helipad Hotel Arya Dita Palembang, Reski. Pukul 5 tadi dan hingga merapat ke lebih kurang ini hingga ke pukul 18 sore. Bagaimana kondisi hilal di sana, Nur Muhammad? Saat ini kami masih menunggu hasil pemantauan yang dilakukan oleh kantor wilayah Kemenak Sumsel, dan kami yang ada di sini, rekan-rekan jurnalis yang ada di atas helipad Hotel Arya Dita Palembang belum bisa memastikan apakah sudah terlihat atau belum, karena masih menunggu tim dan Kanwil Kemenak Sumsel yang saat ini masih berada di bawah dan masih akan menuju ke atas beberapa saat lagi. Kemungkinan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pemantauan atau Rukyatul Hilal ini baru akan terlihat sekitar pukul 6 kurang atau pukul 6 sore ini. Baik, lantas apa saja kendala sampai sejauh ini, Nur Muhammad? Kalau perbincangan kami dengan perwakilan Kanwil Kemenak Sumsel, cuaca mendung ini yang menjadi kendala, karena belum bisa melihat kondisi mendung ini, belum bisa melihat bulan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
Baik, kita masih menunggu kedatangan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumsel, begitu Nur Muhammad. Terima kasih atas laporan Anda dan kami masih menunggu perkembangan selanjutnya terkait dengan pemantauan hilal yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, untuk sementara kita bergeser ke informasi seputar Lebaran. Di Palembang, maksuba, kue khas selalu menjadi primadona saat Lebaran. Rasanya yang manis dan tekstur yang lembut membuat kue ini jadi pilihan buah tangan bagi perantau yang pulang ke kampung halaman. Maksuba, kue basah khas Palembang, tak pernah absen di meja saat Lebaran. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis legit membuatnya menjadi sajian wajib dan buah tangan favorit bagi warga yang mudik ke kampung halaman. Tingginya permintaan membuat warga rela antri di sebuah rumah produksi di kawasan Sukabangun, Sukarami sejak awal Ramadan. Mega, salah satu penjual maksuba, mengungkapkan dalam sehari ia bisa menjual hingga 2.000 loyang. Setiap tahun permintaan terus meningkat yang membuat Mega harus membuka produksi massal yang beroperasi 24 jam. Maksuba dibuat dari campuran telur, mentega, kental manis, dan vanili yang kemudian dipanggang berlapis-lapis hingga menghasilkan tekstur khasnya. Perbedaan maksuba dengan kue basah lainnya yaitu maksuba itu salah satu kue khas Palembang yang sangat dikenali oleh masyarakat dalam dan luar kota. Terus juga perbedaannya dari bahannya, kalau maksuba kita original tanpa campuran dari bahan lainnya, misalnya kayak kojo itu dicampur dengan santan, atau lapis legit itu pakai full kuning telur dan pakai butter gitu. Maksuba sangat diminati dan paling banyak dibeli oleh masyarakat Kota Palembang. Ada 3 varian yang dijual, yaitu maksuba original, maksuba kojo, dan maksuba keju, dari Rp70 hingga Rp150.000 per loyang. Karena lemak rasanya itu kan memang. Kalau kue basah ini emang seluruh kalangan emang senang, Mbak. Rasanya itu memang agak lain. Yo, untuk tamu, terus untuk makan di rumah tuh lah, Mbak. Mendekati Lebaran, penjualan maksuba diprediksi meningkat dan kue ini hanya bisa dibeli dengan datang langsung ke lokasi produksinya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu yang jadi buruan jelang Lebaran adalah parsel. Masyarakat Palembang membeli berbagai jenis parsel untuk dijadikan hadiah bagi keluarga, kerabat, hingga rekan bisnis. Menjelang Lebaran, pelaku usaha parsel di Palembang mulai kewalahan memenuhi pesanan yang terus meningkat. Salah satunya di Jalan Gresik, Kelurahan 9 Ilir, Palembang. Sejak awal Ramadan, pemesanan sudah dibuka dengan rata-rata 20 hingga 30 orderan per hari. Angka ini terus naik mendekati Lebaran. Beragam jenis parsel tersedia, mulai dari makanan, minuman, hingga barang pecah belah. Untuk parsel snack, pemesanan bisa dilakukan sehari sebelumnya. Sementara parsel berisi barang pecah belah membutuhkan waktu 3 hari. Meski harga parsel tahun ini mengalami kenaikan, minat pembeli tetap tinggi. Bahkan dibandingkan tahun lalu, penjualan naik hingga 50%. Saat ini penjualan sudah mencapai 1.000 parsel, Kak. Udah dari kapan itu pemesanan? Mulai dari awal puasa. Setiap harinya berapa ini? Nah, kalau di awal puasa kemarin masuk orderan itu per hari 20 sampai 30 parsel. Nah, menjelang dekat Lebaran ini lebih dari itu, Kak. Berapa biasa, Mbak? Biasanya 40-50 dalam satu hari. Itu untuk yang snack. Harga parsel snack berkisaran Rp150.000 hingga Rp350.000. Sementara parsel barang pecah belah dibanderol antara Rp500.000 hingga Rp2,8 juta. Diprediksi hingga 3 hari sebelum Lebaran, jumlah pesanan akan terus meningkat, termasuk pengiriman ke luar kota seperti Bengkulu. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, saudara, pemudik membadati dermaga bawah jembatan Ampera Palembang pada H-3 Lebaran. Mereka hendak mudik ke kampung di kawasan jalur perairan seperti jalur 6, 8, Makarti Jaya hingga Buara Telang. Tiga hari sebelum Lebaran 2025, dermaga bawah jembatan Ampera Palembang masih dipadati penumpang yang akan mudik ke kawasan jalur perairan.
Speedboat menjadi pilihan warga untuk pulang kampung ke daerah seperti jalur 6, 8, 16, dan 18, Makarti Jaya, serta Muara Telang. Banyak pemudik memilih jalur air dibanding darat karena dinilai lebih cepat dan efisien. Ya, soalnya kan satu kendalanya kita nggak ada jembatan. Kalau misalnya dari Sungsang kalau ada jembatan ke Makassar itu mungkin ya banyak yang naik jembatan timbang speedboat. Bisa ya darat kan dari Sungsang. Lebih praktis, langsung simpel ke rumah. Soalnya kan itu kan sungai ya. Jadi kita kan sana kan sungai semua. Jadi kan banyak transmigrasi. Lonjakan penumpang tahun ini mencapai 100% dibanding hari biasa. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang keluar masuk dermaga setiap harinya menjelang Idul Fitri. Mau mudik, yang sebagai gawe di luar ini kan mau mudik. Kalau yang belanja langsung tanya, ya yang mudik, yang dari Palembang ke jalur, dari jalur ke Palembang. Sementara itu, ongkos perjalanan menggunakan speedboat mengalami kenaikan rata-rata Rp100.000 per orang dari sebelumnya sekitar Rp80.000. Kenaikan harga ini terjadi hampir merata di semua tujuan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jumlah pemudik yang menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Bom Baru Palembang tujuan Mentok Bangka Belitung mengalami penurunan dibanding pada tahun lalu, saudara. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih serta harga tiket yang naik diduga jadi penyebab utama turunnya jumlah penumpang. Arus mudik dengan kapal cepat di Pelabuhan Bom Baru Palembang tujuan Mentok Bangka Belitung mulai meningkat pada 4 hari sebelum Lebaran 2025. Peningkatan ini terjadi seiring dengan dimulainya libur kerja dan sekolah bagi sebagian pemudik. Menurut pengelola kapal cepat, jika pada hari biasa kapal hanya mengangkut 80 hingga 100 penumpang, kini jumlahnya melonjak menjadi 150 hingga 200 penumpang per hari. Namun, angka ini masih lebih rendah dibanding arus mudik 2024. Penurunan jumlah pemudik diduga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang tengah melemah. Selain itu, sebagian pemudik memilih moda transportasi udara karena harga tiket pesawat hampir setara dengan kapal cepat. Saat ini tiket kapal cepat dijual seharga Rp300.000, naik Rp50.000 dibanding hari biasa. Untuk tahun ini sepertinya ada sedikit penurunan karena juga berkaitan dengan perekonomian Bangka ya, mungkin sekarang juga sedang bisa dikatakan mengalami penurunan juga sehingga arus mudik banyak terjadi tidak secara signifikan seperti tahun kemarin. Salah satu pemudik mengaku memilih berangkat pada 4 hari sebelum Lebaran karena bertepatan dengan jadwal libur sekolah dan kantor. Work from anywhere, kerja dari mana saja. Oh, baru hari ini mulai diterapkan gitu? Dari hari Senin. Dari Senin. Oh, ini kita mudik sama siapa nih? Sama suami, anak-anak. Ini udah setiap tahun kita mudik? Enggak sih, 2 tahun sekali. Setahun kemarin tempat suami. Tahun ini tempat orang tua. Sementara itu, kapal yang dioperasikan dipastikan dalam kondisi layak berlayar usai menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan semua bagus, semua siap. Ini termasuk kapal yang lumayan baru dan bahannya dari aluminium semua, jadi kuat ya. Untuk kelengkapan keselamatan penumpang sendiri lengkap di kapal ini? Lengkap, ramcek kita udah adakan, semua alat keselamatan sudah siap semua sesuai dengan jumlah kapasitas kapal. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 29 Maret 2025 atau 2 hari sebelum Lebaran. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, kapal cepat yang biasanya beroperasi 3 kali seminggu akan dijalankan setiap hari. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. ...25 sopir bus yang mengangkut pemudik dari Palembang ke berbagai daerah menjalani tes urin di Terminal Alang-Alang Lebar. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengemudi bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang membahayakan keselamatan penumpang. Sebanyak 25 sopir bus yang akan mengangkut pemudik di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang menjalani tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan.
Pemeriksaan bertujuan sebagai deteksi dini untuk memastikan pengemudi dan awak bus bebas dari narkotika maupun obat-obatan terlarang yang berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Para sopir mendukung tes ini karena membantu mereka memastikan kondisi tubuh tetap prima selama perjalanan. Mereka juga mengaku menjaga kebugaran sebelum berangkat, salah satunya dengan tidur minimal 4 jam. Macam pendapat Bapak? Bagus itu, Pak. Kenapa? Bagus. Bagusnya kita bisa cek kesehatan kita sendiri dan tidak membahayakan tamu yang kita bawa. Kan dites dulu supaya kita tahu kan apa kita di badan kita sehat, apa ada unsur-unsur kimia apa narkoba gitu, Pak. Bagus, Pak, menurut saya bagus. Tes dilakukan menggunakan metode uji cepat dengan 5 parameter, termasuk deteksi ganja, sabu, ekstasi, dan zat terlarang lainnya. Metodenya bagaimana, Pak? Ya, kita sementara ini kita menggunakan hasil rapid test, jadi menggunakan alat dengan 5 parameter. Jadi ada ekstasi, ada sabu, yang disitu ada ganja, dan jenis zat lainnya. Nah, sehingga hasil deteksi kita semuanya itu nggak ada yang masuk di dalam kategori itu. Ya, jadi semuanya dalam keadaan kondisi sehat, bersih dari penyalahgunaan narkotika khususnya ya. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sopir dinyatakan bebas dari pengaruh narkoba. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kita bergeser kembali ke situasi pemantauan hilal yang ada di Hotel Arya Duta Palembang. Kita bergeser kembali ke rekan kita yang ada di sana, ada jurnalis Kompas TV Palembang, Nur Muhammad. Nur, selamat petang, mungkin bagaimana pantauan terkini dari Anda di sana? Ya, Reski dan saudara, kami masih berada di atas lokasi observasi Ru'yatul Hilal atau pemantauan hilal yang ada di helipad Hotel Arya Duta Palembang. Kalau saat ini sudah mulai ada beberapa perwakilan dari kantor Kanwil Kemenak Sumsel, tapi kami juga masih menunggu dari Kanwil Kemenak Sumsel yang masih belum naik ke atas. Dan saat ini sudah ada beberapa perwakilan pejabat dari Kanwil Kemenak Sumsel yang sudah berada di atas yang sambil melihat pemantauan atau Ru'yatul Hilal ini. Tadi saya sempat berbincang dengan perwakilan dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Pendidikan Sumsel. Kalau tadi perwakilan sudah melihat prediksi pemantauan hilal hari ini tidak terlihat dari Hotel Arya Duta Palembang atau dari Palembang. Jadi sekilas tadi sudah tidak bisa dilihat, hilal tidak bisa dilihat karena posisi berawan. Namun Kanwil Kemenak Sumsel juga masih menunggu pemantauan hilal dari beberapa tempat atau dari beberapa kota lainnya yang ada di Indonesia. Baik, untuk sementara posisi hilal di Palembang belum terlihat saudara karena cuaca masih mendung di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Palembang Nur Muhammad, dan saudara, laporan dari rekan kita tadi menjadi akhir dari program khusus menunggu takbir kali ini. Tapi Anda jangan kemana-mana saudara, karena usai ini kami akan memberikan hasil sidang isbat 1 Syawal 1446 Hijriah di program Breaking News Kompas TV. Saya Reski Oktora pamit dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. العفو فاعف عنا